Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah struktur aljabar pertemuan keempat bersama saya Fitri Azana Kumala. Hari ini kita akan membahas materi tentang operasi biner. Secara umum, yang dimaksud dengan operasi biner adalah operasi di mana setiap kali operasi itu dijalankan, hanya ada dua unsur yang dapat diselesaikan. Jika terdapat tiga unsur, dua unsur dikerjakan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan satu unsur dikerjakan kemudian. Jadi, dalam operasi biner, kita tidak dapat mengerjakan tiga unsur sekaligus. Kita lihat definisi dari operasi biner. Misalkan himpunan X adalah himpunan yang tidak kosong, operasi biner star pada himpunan X adalah fungsi dari setiap pasangan berurutan X, Y yang merupakan anggota dari X cross X dengan tepat satu anggota X star Y yang merupakan anggota dari himpunan X. Operasi biner mempunyai dua bagian dari definisi, yaitu yang pertama adalah terdefinisikan dengan baik atau well-defined, yaitu untuk setiap pasangan berurutan X, Y yang merupakan anggota dari X cross X dikawankan dengan tepat satu nilai X star Y. Secara simbol, di sini dapat dituliskan bahwa untuk setiap X, Y dan X aksen, Y aksen yang merupakan anggota dari X cross X dengan X, Y sama dengan X aksen, Y aksen, maka petanya sama, yaitu f x, y sama dengan f x aksen, y aksen. Yang kedua, himpunan X tertutup di bawah operasi star, yaitu untuk setiap X, Y yang merupakan anggota dari X cross X, maka X star Y adalah anggota dari himpunan X. Kita lihat contoh dari operasi biner. Operasi penjumlahan pada himpunan bilangan asli adalah merupakan operasi biner. Yang pertama, kita buktikan dahulu bahwa operasi penjumlahan tersebut well-defined. Sehingga di sini jelas bahwa operasi penjumlahan adalah well-defined karena setiap pasangan berurutan X, Y yang merupakan anggota dari N cross N dikawankan dengan tepat satu nilai, yaitu X plus Y. Secara simbolik, kita dapat tulis untuk setiap X, Y dan X aksen, Y aksen yang merupakan anggota dari N cross N dengan X, Y sama dengan X aksen, Y aksen, maka petanya akan sama, yaitu f x, y sama dengan f x aksen, y aksen. Yang kedua, untuk sebarang elemen di N, yaitu di sini x, y yang merupakan anggota dari himpunan bilangan asli, jelas bahwa x plus y adalah anggota dari N. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli tertutup di bawah operasi penjumlahan. Kita lihat contoh untuk operasi biner selanjutnya, yaitu di sini didefinisikan X pagar Y dengan aturan X pagar Y adalah sama dengan X plus 2Y, dengan X dan Y adalah anggota dari himpunan bilangan asli. Kita akan tunjukkan bahwa pagar ini merupakan operasi biner. Untuk membuktikan bahwa pagar ini operasi biner, berarti kita harus membuktikan dua hal yang tadi, yaitu yang pertama adalah operasi tersebut well-defined. Jelas bahwa operasi pagar ini well-defined karena rumus X plus 2Y memberikan hasil yang tunggal untuk setiap X dan Y yang merupakan anggota dari himpunan bilangan asli. Yang kedua, untuk sebarang X dan Y yang merupakan anggota dari himpunan bilangan asli, jelas bahwa X plus 2Y juga merupakan anggota dari himpunan bilangan asli. Dengan kata lain, N atau himpunan bilangan asli tertutup di bawah operasi pagar. Sehingga jelas karena dua hal ini terbukti, maka operasi pagar ini merupakan operasi biner. Kita lihat contoh bukan operasi biner. Didefinisikan X star Y dengan aturan X star Y itu sama dengan X dikurangi Y dengan X dan Y
adalah anggota dari himpunan bilangan asli. Akan ditunjukkan bahwa star ini bukan merupakan operasi biner, sehingga kalian bisa buktikan salah satu dari dua syarat tadi tidak terpenuhi. Jika kalian bisa buktikan salah satu saja syarat tidak terpenuhi, maka jelas bahwa operasi tersebut bukan merupakan operasi biner. Di sini akan ditunjukkan bahwa terdapat 3 dan 5 yang merupakan anggota bilangan asli, sedemikian sehingga 3 star 5 sama dengan 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan asli, karena bilangan asli dimulai dari 1. Sehingga di sini bisa ditulis bahwa N tidak tertutup di bawah operasi star. Karena N tidak tertutup di bawah operasi star, berarti ini tidak memenuhi syarat yang kedua, sehingga star tersebut bukan merupakan operasi biner pada himpunan bilangan asli. Kita lihat selanjutnya tentang sifat-sifat operasi biner. Definisi: suatu operasi biner star pada himpunan X bersifat komutatif jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y yang merupakan anggota dari himpunan X, maka X star Y akan sama dengan Y star X. Kita lihat definisi selanjutnya. Suatu operasi biner star pada himpunan X bersifat asosiatif jika dan hanya jika untuk setiap X, Y, dan Z yang merupakan anggota himpunan X, maka berlaku X star Y star Z sama dengan X star Y star Z. Kita lihat contohnya. Buktikanlah bahwa operasi star yang didefinisikan pada himpunan bilangan real atau R di sini ditulis dengan aturan X star Y sama dengan X plus Y plus 1 bersifat komutatif dan asosiatif. Berarti di sini ada dua hal yang kita buktikan, yaitu star ini akan kita buktikan bersifat komutatif dan asosiatif. Penyelesaiannya kita tulis dulu apa yang diketahui. Kita lihat dalam soal di sini diketahui bahwa operasi star ini didefinisikan pada himpunan bilangan real. Aturannya di sini X star Y sama dengan X plus Y plus 1. Selanjutnya setelah dituliskan apa yang diketahui, kita harus menuliskan apa yang akan kita buktikan, yaitu di sini dituliskan akan dibuktikan bahwa star ini bersifat komutatif dan asosiatif. Kita buktikan satu persatu. Di sini kita tulis pertama akan dibuktikan star bersifat komutatif. Kita ambil sebarang X dan Y yang merupakan anggota himpunan bilangan real sesuai definisi yang ada di soal. Star ini bersifat komutatif jika untuk setiap X dan Y yang merupakan anggota dari himpunan bilangan real berlaku X star Y sama dengan Y star X. Berarti kita harus buktikan hal ini. Kita tulis X star Y sesuai dengan definisi yang ada dalam soal, yaitu X plus Y plus 1. Sehingga di sini dengan menggunakan sifat komutatif penjumlahan pada R, kita bisa balik menjadi Y plus X plus 1, sehingga Y plus X plus 1 ini akan sama dengan Y star X. Karena untuk setiap X dan Y yang merupakan anggota himpunan bilangan real berlaku X star Y sama dengan Y star X, maka terbukti bahwa star ini bersifat komutatif. Setelah kita buktikan bahwa star ini bersifat komutatif, selanjutnya kita akan buktikan bahwa star ini bersifat asosiatif. Kita ambil dulu 3 buah elemen sebarang dari himpunan bilangan real, yaitu X, Y, dan Z. Star ini bersifat asosiatif jika untuk setiap X, Y, dan Z yang merupakan anggota himpunan bilangan real berlaku X star Y star Z sama dengan X star Y star Z. Kita tulis X star Y star Z. Ini kita kerjakan yang di sebelah kiri dulu, karena kita ingat keterangan tadi yang telah saya sampaikan bahwa operasi biner hanya dapat dilakukan untuk 2 buah unsur saja. Sehingga kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu, yaitu di sini X star Y sesuai dengan definisi, yaitu tadi X star Y sama dengan X plus Y plus 1. Sehingga di sini kita bisa tulis di ruas kanan
X plus Y plus 1 star Z. Kita lanjutkan lagi. Setelah kita operasikan dua unsur yang tadi, maka kita lanjutkan dua unsur berikutnya, yaitu di sini X plus Y plus 1 star Z. Maka menurut definisi X star Y itu sama dengan X plus Y plus 1. Sehingga di sini X plus Y plus 1 star Z akan sama dengan X plus Y plus 1 plus Z ditambah dengan 1. Kita hilangkan tanda kurungnya dan kemudian kita gunakan sifat komutatif penjumlahan pada himpunan bilangan real. Di sini kita balik 1 plus Z menjadi Z plus 1 dengan menggunakan sifat komutatif. Maka di sini kita perhatikan bahwa Y plus Z plus 1 itu akan sama dengan Y star Z, dan di sini X plus Y star Z plus 1 dapat kita tuliskan sebagai X star Y star Z. Sehingga di sini untuk setiap X, Y, dan Z yang merupakan anggota himpunan bilangan real akan berlaku X star Y star Z sama dengan X star Y star Z. Maka di sini terbukti bahwa star ini bersifat asosiatif. Jadi terbukti bahwa star bersifat komutatif dan asosiatif. Kita lihat definisi selanjutnya. Himpunan X dengan operasi star yang berlaku di dalamnya memenuhi hukum identitas asalkan himpunan X mengandung suatu elemen E sedemikian sehingga E star X akan sama dengan X star E sama dengan X untuk semua X dalam himpunan X. Elemen E dalam himpunan X yang mempunyai sifat demikian dinamakan elemen identitas untuk himpunan X dengan operasi biner star yang berlaku di dalamnya. Kita lihat definisi selanjutnya. Himpunan X dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya yaitu star memenuhi hukum inverse asalkan himpunan X mengandung suatu elemen identitas E untuk operasi star dan untuk sebarang X yang merupakan anggota dalam himpunan X terdapat elemen X inverse dalam himpunan X sedemikian sehingga X star X inverse sama dengan X inverse star X sama dengan E. Elemen X inverse dalam himpunan X yang mempunyai sifat demikian dinamakan elemen inverse dari X untuk himpunan X dengan operasi star yang berlaku di dalamnya. Kita lihat contohnya. Didefinisikan R kuadrat sebagai himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A, B, di mana A dan B adalah anggota dari himpunan bilangan real. Operasi circle plus yang didefinisikan pada R kuadrat dengan aturan A, B, circle plus C, D itu sama dengan A plus C, B plus D. Jadi di sini penjumlahan elemen yang di depan yaitu A plus C, B plus D. Penjumlahan dua elemen yang di belakang. Buktikanlah bahwa himpunan R kuadrat dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya yaitu circle plus ini memenuhi hukum identitas dan hukum inverse. Untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal, yaitu di sini R kuadrat merupakan himpunan yang anggotanya adalah A, B, di mana A dan B adalah anggota dari himpunan bilangan real, dan operasi circle plus didefinisikan pada himpunan R kuadrat dengan aturan A, B, circle plus C, D sama dengan A plus C, B plus D. Selanjutnya kita tulis apa yang akan kita buktikan, yaitu di sini akan dibuktikan bahwa himpunan R kuadrat dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya yaitu circle plus memenuhi hukum identitas dan hukum inverse.
Pertama, kita akan buktikan terlebih dahulu bahwa himpunan R kuadrat dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya, yaitu circle plus, memenuhi hukum identitas. Kita ambil dulu sebarang elemen dalam R kuadrat. Jadi karena R kuadrat ini adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A, B, di mana A dan B adalah anggota dari himpunan bilangan real, maka di sini kita ambil sebarang elemen sesuaikan dengan bentuk elemen dari himpunan tersebut, yaitu di sini A, B. Himpunan R kuadrat dengan operasi circle plus yang berlaku di dalamnya memenuhi hukum identitas jika R kuadrat mengandung suatu elemen E, sedemikian sehingga E circle plus A, B sama dengan A, B circle plus E sama dengan A, B untuk setiap A, B yang merupakan anggota dari himpunan R kuadrat. Kita akan menduga dulu bahwa satu elemen yang merupakan anggota dari R kuadrat adalah elemen identitasnya, yaitu di sini kita duga E sama dengan 0,0 yang merupakan anggota dari himpunan R kuadrat adalah elemen identitas pada R kuadrat. Sehingga di sini kita tuliskan elemen identitasnya yang kita duga tadi, yaitu 0,0 circle plus A, B. Kita cari hasilnya. Di sini penjumlahan elemen yang di depan dan yang di belakang, maka di sini dituliskan 0 plus A, 0 plus B, sehingga hasilnya adalah A, B. Dan kita balik sekarang A, B circle plus 0,0 hasilnya adalah A plus 0, B plus 0, yaitu hasilnya adalah A, B. Sehingga di sini 0,0 circle plus A, B sama dengan A, B circle plus 0,0 yang hasilnya adalah A, B untuk setiap A, B yang merupakan anggota dari himpunan R kuadrat. Maka jelas di sini benar bahwa 0,0 ini merupakan elemen identitas pada R kuadrat. Jadi terbukti bahwa himpunan R kuadrat dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya, yaitu circle plus, memenuhi hukum identitas. Setelah kita buktikan bahwa himpunan R kuadrat dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya circle plus memenuhi hukum identitas, maka selanjutnya akan kita buktikan bahwa himpunan R kuadrat dengan operasi biner circle plus memenuhi hukum inverse. Kita ambil dulu sebarang elemen pada R kuadrat, yaitu A, B. Himpunan R kuadrat dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya, yaitu circle plus, memenuhi hukum inverse jika R kuadrat mengandung suatu elemen identitas E untuk operasi circle plus, dan untuk sebarang A, B dalam R kuadrat terdapat suatu elemen inverse dari A, B, yaitu A, B inverse dalam R kuadrat, sedemikian sehingga A, B circle plus inverse-nya, yaitu A, B inverse sama dengan A, B inverse circle plus A, B sama dengan elemen identitas. Sama seperti tadi, kita duga dulu sebuah elemen dari himpunan R kuadrat yang merupakan inverse dari A, B, yaitu kita duga bahwa di sini A, B inverse adalah negatif A, negatif B. Sehingga dapat kita tuliskan A, B circle plus negatif A, negatif B. Kita jumlahkan yang di depan, yaitu A plus negatif A, B plus negatif B. Kita bisa hilangkan di sini tanda plusnya, berarti di sini A min A, B min B sama dengan 0,0. Dan ketika kita balik negatif A, negatif B, circle plus A, B, kita jumlahkan yang depan, negatif A plus A, negatif B plus B, hasilnya adalah 0,0. Karena A, B circle plus negatif A, negatif B itu sama dengan negatif A, negatif B circle plus A, B, itu tadi sama dengan elemen identitasnya, yaitu 0 untuk setiap A, B
yang merupakan anggota R kuadrat, maka benar bahwa inverse dari A, B adalah negatif A, negatif B. Sehingga di sini terbukti bahwa himpunan R kuadrat dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya yaitu circle plus memenuhi hukum inverse. Jadi, kesimpulannya adalah terbukti bahwa himpunan R kuadrat dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya yaitu circle plus memenuhi hukum identitas dan hukum inverse. Kita lihat di sini ada 2 buah soal yang akan dijadikan sebagai tugas. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Sekian pertemuan keempat mata kuliah struktur aljabar ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan kelima minggu depan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.